Halo pemirsa Jobos TV, ketemu lagi di Kursi Panas ya, sebuah program politik yang akan membahas banyak hal terkait pendidikan politik, edukasi politik, dan juga segala hal terkait kontestasi pemilu khususnya di 2024 yang semakin memanas. Berjumpa lagi bersama dengan Tori Andromeda. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu orang yang buat saya ini nyentrik banget. Dan bahkan ini saya nyebutnya mungkin orang gila ini kayaknya. Langsung saja tanpa berlama-lama, beliau akan mencoba untuk berjuang menuju ke Senayan katanya. Langsung saja, ini dia bintang tamunya. Halo Mas Tori. Who are you? Saya adalah Ya kan? Ini bukan nyentrik lagi, ini orang gila kayaknya. Ini adalah Mr. The One and Only Andro Rohmana Putra. Andromeda Rohmana. Betul sekali. Selamat datang Mr. Frog. Coba jelaskan kenapa Anda berpakaian seperti ini. Gini Mas, ini kan kita selalu ngomong kalau seandainya kita mau maju ya. Itu nanti banyak kan wakil rakyat tuh janji-janjinya itu topeng-topeng melulu gitu kan. Jadi tidak pernah menunjukkan wajah aslinya atau aslinya seperti apa. Ini saya sedikit menyindir kayak yang lain-lain. Oke. Sedikit ada sindiran. Sudah belum apa-apa sudah menyindir ya Anda. Bilangin enggak. Biar kelihatan cakepnya. Ini saya masih belum percaya kalau ini Mas Andro. Jadi kita langsung saja suruh buka deh. Buka nih? Buka. Serius. Oke, saya rada gatel. Apakah benar ini seorang Andro Rohmana? Ternyata benar. Ini gara-gara Mas Tori aja ini. Kalau nggak di sini nggak mungkin kayak gitu kayaknya. Oke, selamat datang Mr. Andromeda Rohmana Putra. Dikerjain habis-habisan nih. Sudah putih-putih ya, sudah kelihatan bahwa Mas Andro ini sudah punya keluarga baru, ya. Punya satu pelabuhan yang sepertinya sudah mantap sekali untuk menjadi kendaraan politiknya melenggang ke Senayan. Ngomong-ngomong nih, sudah masuk ke Perindo. Ya. Pinangannya seperti apa dulu? Jadi gini, dulu mungkin Mas Tori tahu saya pernah berbaju merah. Betul sekali. Sekarang saya baju. Tapi bukan yang nyeruduk ya? Bukan. Bukan Rating Deng. Nah sekarang saya baju putih karena saya melihat bahwa ideologi perjuangannya itu jelas, Mas. Oke. Sekarang saya itu identik kalau ketemu sama masyarakat. Oh ini tuh masing partai rombong itu. Itu lebih mudah saya untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Karena banyak menyumbangkan gerobak-gerobak UMKM. Selain itu hanya simbol saja, bahwa kita peduli dengan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, mulai dari pedagang. Gitu. Itu memang filosofi kita, perjuangannya seperti itu, Mas Tori. Dan mungkin dari hal-hal itu pada akhirnya sudah mantap untuk melabuhkan ke Perindo. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan cukup menarik bahwa Mas Andro ini tidak tanggung-tanggung, ya. Beliau ini langsung melenggang menuju ke Senayan. Semoga ya, di 2024. Kenapa langsung ke pusat gitu? Ya, banyak sebenarnya dari waktu saya door to door ketemu dengan saudara-saudara dan masyarakat di bawah ya. Banyak yang nanyakan, Mas kenapa sih Mas kok nggak di daerah aja? Ya, kota dulu kayak. Kenapa kok langsung pusat? Jadi gini, banyak kebijakan-kebijakan regulasi daerah itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau pusatnya belum dirubah. Sebagai contoh ya, di daerah Kota Madiun ataupun Kabupaten Madiun dan Nganjuk dan seterusnya, banyak yang mereka itu gelisah terkait PPDB atau zonasi. Ketika masyarakat tersebut tinggal di daerah A, kemudian sekolahnya di sana itu hanya 1-2, nah mereka akhirnya harus pindah kakak lah, harus akhirnya ikut saudaranya supaya bisa sekolah. PPDB ini merupakan kebijakan pusat. Jadi kalau seandainya kita ingin mengevaluasi, maka daerah pusatnya dulu nih yang harus kita evaluasi regulasinya, kemudian yang di daerah bisa melaksanakan supaya tidak menabrak regulasi yang ada.
Itu contoh sederhananya seperti itu. Oke, tapi kan kebijakan otonomi daerah sebenarnya juga bisa membebaskan daerah-daerah ini untuk bisa mandiri, untuk bisa membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Daerah boleh membuat kebijakan selama tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Oke, tetap pusatnya. Tetap pusatnya. Oke. Oleh karena itu, saya melihat bahwasanya kalau ingin merubah segala sesuatunya, dimulai dari pusat. Oke, menarik. Dan kalau kita melihat bagaimana tantangan menuju ke DPR RI ya, ini kan juga tidak mudah ya. Ya. Tantangannya seperti apa, Mas Andrew? Banyak tantangan di pusat itu yang kita mungkin ketahui bersama ya, misalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Yes. Undang-Undang Cipta Kerja plus minus. Tapi kebanyakan anggota dewan yang di pusat sana itu ketika merumuskan kebijakan menjadi sebuah undang-undang, itu terkesan ada sedikit titipan. Oke. Jadi kebanyakan undang-undang itu pasal-pasalnya banyak yang karet. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebetulnya sisi positifnya ada, sisi negatifnya itu juga ada. Sisi negatifnya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak melindungi pekerja-pekerja. Dalam artian sekarang sudah di kebanyakan perusahaan-perusahaan akan membuat kontrak. Yes. Jadi belum gimana mereka nanti harus bertahan kan gitu. Betul. Nah, itu salah satu contoh. Jadi dalam membuat tantangannya, harapan kita perlu adanya orang-orang yang berpikiran agak nyentrik tadi katanya Mas Tori. Dan sepertinya harus seperti itu Harus, di zaman sekarang. supaya kebijakan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Contohnya seperti itu, Mas. Tantangan berikutnya itu perlu dilihat untuk di daerah Madiun sampai Mojokerto ini Dapil 8 ya. Itu kebanyakan anggota dewannya yang duduk di Senayan itu di Komisi Pertanian dan Pembangunan. Oke. Untuk komisi yang kaitannya pendidikan, UMKM, kemudian kreatif, itu hampir tidak ada. Oke. Gitu. Ada beberapa hal yang terlupakan dan tidak diurusi sepertinya. Karena memang mayoritas penduduk di sini di sektor pertanian yang dibutuhkan. Ya. Maka dari itu waktu saya berbicara dengan masyarakat, Mas kalau seandainya Mas Andrew di Komisi Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kreatif, bagaimana nanti membantu kami yang di pertanian? Sederhana. Tentunya ada rekan saya yang di Komisi Pertanian, dia pasti akan membutuhkan beasiswa atau program Indonesia Pintar. Saya tinggal tukeran. Saya minta di masyarakat saya butuh pertanian, dari masyarakatnya teman saya yang di Komisi Pertanian butuh beasiswa atau prakerja, saya tinggal tukeran program. Sederhana itu. Ketika kita, ya alhamdulillah masih dianggap muda sama Mas Tori, kita punya energi lebih. Nah ini, Gitu. nanti yang akan saya tanyakan juga ya, bagaimana energi anak-anak muda, khususnya Mas Andrew ini, yang saya lihat juga masih sering kemana-mana, ya energinya masih banyak, apalagi juga banyak berkecimpung di bidang kreatif juga. Bagaimana mengimplementasikan visi misinya, nanti segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kursi Panas. Dia cukup membawa KTP, NIB, dan skor kredit. Ini yang akan saya perjuangkan nanti. Sehingga akhirnya yang besar, biar mereka sudah punya ceruknya, yang kecil menengah itu bisa terangkat menjadi besar dengan hadirnya negara di sana. Jangan sampai negara itu kalah dengan swasta. Swasta itu pinjol, dia bisa memberikan pinjaman 100 juta tanpa jaminan loh, cuman KTP loh. Ya, walaupun pada akhirnya Oke, pemirsa Jawa TV, back again on Kursi Panas. Bagaimana? Sudah merasa panas? Panas sekali. Panas ya. Kontestasi politik 2024 sudah mulai panas, termasuk juga kursinya Mas Andrew sudah mulai panas ya. Langsung saja untuk gagasan, Mas Andrew. Ya. Kita melihat Indonesia secara nasional besar sekali, 250 juta rakyat yang nantinya mungkin bisa diwakili oleh salah satunya Mas Andrew ini. Amin, amin. Bagaimana pada akhirnya gagasan Mas Andrew? Apa sih yang pengen dirubah? Atau apa sih yang ingin dilanjutkan juga? Atau apa sih yang ingin diperjuangkan untuk 250 juta rakyat, 250 juta lebih rakyat Indonesia yang mungkin gagasan ini bisa diwujudkan dalam visi dan misi nantinya? Jadi begini Mas, banyak calon legislatif ya atau wakil rakyat ketika dia melakukan kampanye hampir kebanyakan tidak memiliki gagasan.
Mereka hanya menonjolkan ketokohannya. Ya. Mereka mengandalkan jaringannya, sehingga harapannya dari situ bisa masyarakat bisa memilih. Betul. Di sini saya memang agak sedikit mengeluarkan energi saya untuk memperjuangkan apa sih sebetulnya nanti yang mau saya perjuangkan. Betul. Jadi kalau visi saya itu kan membangun daerah, memajukan UMKM, sejahtera masyarakatnya. Kita melihat di Kota Madiun sangat luar biasa pembangunannya. Tapi Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, kabupaten yang lainnya itu sangat timpang sekali. Betul. Jadi ini perlu masyarakat sama-sama membangun. Setiap wakil rakyatnya juga punya kepedulian untuk membangun. Sederhananya, ketika di daerah kabupaten ketimpangannya cukup nyata, itu di pusat juga harus membuat program-program yang bisa memberdayakan daerahnya. Mulai apa saja, semisal kami dibutuhkan di pusat, agar sekiranya ada tambahan dana daerah untuk APBD di kabupaten di luar dari Kota Madiun. Kalau Kota Madiun sudah pasti kami akan membantu, karena memang kami orang Madiun juga. Nah itu perlu. Ketika ada tambahan anggaran daerah, transfer dari daerah. Jadi kan kalau pusat itu APBN 2/3 itu dihabiskan untuk belanja di pusat. Sepertiga APBN-nya itu transfer daerah. Untuk pembangunan, untuk kesejahteraan. Nah ini kalau seandainya supaya merata, tidak terjadi ketimpangan, transfer dana daerahnya ini harus dikawal dan dibesarkan supaya pembangunannya merata. Itu visi saya. Jadi kalau untuk visi perlu kita terjemahkan juga menjadi misinya. Bagaimana untuk mewujudkan visi itu? Jadi saya dan beberapa teman-teman merumuskan 6 misi. Ibaratnya grand design-nya udah ada nih. Betul. Misinya nih sekarang. Ya, misinya ya. Jadi yang pertama, kita berbicara pandemi beberapa waktu yang lalu. Indonesia dan ekonomi di Indonesia ini terselamatkan karena salah satunya UMKM. UMKM tetap bergerak, bisa akhirnya pertumbuhan ekonomi juga cukup bagus. Sayangnya, UMKM ini terbatas hingga di kelas menengah ke bawah saja. Untuk dia bisa mengeskalasi menjadi besar, itu belum ada dukungan pemerintah. UMKM ini kan usaha mikro, kecil, menengah. Mikro sudah ada fasilitas KUR, 25 juta sampai 50 juta. Kecil ada fasilitas KUR hingga 100 juta. Kenyataannya tidak seperti itu. Misalkan sudah ada usaha kecil, dia ingin membesarkan. Dia keterbatasan modal. Sehingga ini yang ingin saya perjuangkan di misi saya yang pertama. Wujudkan fasilitas modal bagi UMKM tanpa jaminan. Hingga 500 juta. Jadi ketika usaha kecil ingin naik kelas, dia memiliki sedikit agunan, dia cukup membawa KTP, NIB, dan skor kredit. Ini yang akan saya perjuangkan nanti. Sehingga akhirnya yang besar, biar mereka sudah punya ceruknya, yang kecil menengah itu bisa terangkat menjadi besar dengan hadirnya negara di sana. Jangan sampai negara itu kalah dengan swasta. Swasta itu pinjol, dia bisa memberikan pinjaman 100 juta tanpa jaminan loh, cuman KTP loh. Walaupun pada akhirnya baru dikejar-kejar. Sampai semua kontaknya dihubungin. Nah ini yang mau saya perjuangkan di UMKM. Ketika UMKM bisa mendapatkan fasilitas modal tanpa jaminan, hanya bermodalkan KTP, NIB, dan skor kredit, maka apa yang terjadi? Lapangan kerja terbuka. UMKM dia berkembang, otomatis tetangga kanan, kiri, depan, belakang akan diajak bekerja. Hal yang kedua, misi saya yang kedua, tersedianya lapangan pekerjaan melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Perlu Mas Tori tahu, negara belum sepenuhnya hadir melindungi warga negaranya untuk kesempatan lapangan pekerjaan. Contoh, di beberapa BUMN mensyaratkan lowongan minimal usianya, maksimal usianya 26 tahun. Ini tidak fair. Karena dianggap di atas itu sudah tidak produktif lagi misalnya. Itu tidak fair, karena ini dijamin sama undang-undang bahwa seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau sektor privat atau swasta silahkan, tapi kalau negara tidak boleh, harus memberikan kesempatan seluas-luasnya. Nah ini juga harus kita rubah. Ketika banyak masyarakat di kelas menengah maupun kelas kecil yang membutuhkan akses untuk pekerjaan, maka
saya nanti yang akan berdampingan dengan mitra kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ekonomi Kreatif akan terus memberikan pelatihan keterampilan secara berkala supaya nanti bisa memiliki kesempatan untuk bekerja. Tentunya kalau negara atau pemerintah harus merubah itu, tidak boleh karena kesempatannya harus sama. Hanya saja perlu ada wakil rakyat yang peduli di sini. Misalnya yang ketiga, Mas. Ini terkait pendidikan. Pendidikan itu harus minimal satu keluarga itu satu sarjana. Itu harus, Mas. Karena pendidikan saya pikir juga bisa mengeskalasi strata keluarganya sendiri gitu ya. Bisa berubah nasib dan lain-lain. Betul. Itu yang mau saya perjuangkan. Satu keluarga minimal adalah satu sarjana. Sekarang saya kembali ke lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini berbicara tadi sudah maksimal 26 tahun misalkan. Di situ juga ada kualifikasi, minimal SMA. Ini nggak masuk akal. Kenapa ya? Negara itu baru memberikan kepastian kepada seluruh warga negaranya hingga tingkat SMP. Wajib belajarnya baru 9 tahun. Betul. Nah ini harus saya dorong menjadi wajib belajar 12 tahun, supaya minimal SMA SMK itu terselesaikan. Dan saya tadi sudah menyampaikan satu keluarga minimal satu sarjana. Ini terkait pendidikan. Yang berikutnya, Mas ya. Banyak kegelisahan pendidikan itu di kelas menengah. Contoh misalkan Mas Tori. Mungkin Mas Tori orang tuanya ada yang PNS atau misalkan karyawan bank ya. Tapi keluarganya Mas Tori punya saudara 5. Itu dianggap oleh lembaga pendidikan mampu. Sedangkan mereka ini juga setengah tidak mampu. Ya, realitanya tidak seperti itu. Nah ini kelas menengah juga harus dilindungi. Kalau kelas kecil sudah pasti ada programnya, kelas menengah harus dilindungi. Siapa yang akan melindungi masyarakat kelas menengah yang mereka juga butuh hadirnya negara? Oleh karena itu, saya nanti akan memperjuangkan apa yang menjadi kegelisahannya kelas menengah. Kenapa? Pajak yang diterima oleh negara ini, selain oleh kelas yang sudah besar ya, kelas menengah ini menyumbangkan pajak loh. Mas Tori ketika gajian ada potongan. Nah harusnya disinilah menengah juga harus diperhatikan. Oke. Jadi intinya pendidikan itu juga penting ya. Bagaimana berbagai macam syarat-syarat terkait usia. Padahal sebenarnya beberapa teman-teman kita tuh punya kapasitas yang lebih dalam bekerja dan punya produktivitas yang tinggi. Tapi hanya butuh karena kesempatan, Mas. Ya, tapi hanya karena usia yang ya sebenarnya usia hanya angka ya. Tapi ya kalau misalnya tidak diberikan kesempatan itu, bagaimana teman-teman ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki perekonomiannya dan lain-lain seperti itu ya. Betul, Mas. Sepertinya kita semakin panas ya. Sesuai dengan topiknya kursi panas. Sesuai dengan kursi panas. Segmen 3 kita akan lanjutkan, jadi jangan kemana-mana, tetap di kursi panas. Bahkan WHO itu menyarankan untuk negara-negara berkembang seperti kita, itu harusnya mengalokasikan porsi kesehatan 10% di APBN. Terpakai maupun tidak terpakai. Sekarang 0. Bayangkan, ketika ini 0, siapa yang melindungi masyarakatnya? Kalau misalkan Kota Madiun punya APBD yang cukup besar, mampu Madiun untuk mengcover kesehatan masyarakatnya melalui Jamkesnas. Pemirsa Japas TV, back again di kursi panas dan masih bersama dengan si gila ini. Seneng aku lihat dia ngomong. Iya, jadi wakil rakyat itu emang harus nekat ya, nekat memperjuangkan hak-hak masyarakat dan lain-lain. Harus harus out of the box juga. Dan harus out of the box, nggak boleh konvensional, itu yang paling penting. Nah, balik lagi ke visi misi, Mas Andro. Tadi kita membahas terkait pendidikan juga ya, bagaimana pada akhirnya ada satu keinginan bahwa satu keluarga di Indonesia ini paling nggak harus ada satu sarjana lah. Tapi kan ada berbagai macam tantangan-tantangan juga, termasuk UKT dan lain-lain. Seperti apa Mas Andro melihat hal ini? Jadi kenapa harus satu keluarga satu sarjana? Indonesia itu kan diprediksi 2045 itu puncak demografi. Indonesia Emas. Indonesia Emas. Jadi banyak anak muda yang dia akan membutuhkan pekerjaan. Kalau tidak didorong dengan pendidikan yang baik, bagaimana dia nanti akan bisa mendapatkan pekerjaan?
Itu dulu. Yang kedua, masalah pendidikan. Tadi kalau dari sisi jalur prestasi, bidik misi, itu sudah dilindungi untuk masyarakat kecil atau masyarakat kurang mampu. Saya cukup concern di masyarakat menengah ke bawah. Sebagai gambaran, misalkan ada satu keluarga, itu misalkan satu orang tuanya, salah satu ayah atau ibunya itu adalah karyawan bank misalkan, atau misalkan ASN, tapi keluarganya ada 4, adik-adiknya, saudara-saudaranya. Ketika saya kemarin ketemu dengan masyarakat, Mas saya itu sebetulnya cukup berat dengan adanya UKT yang cukup besar. Tapi ketika kita ingin meminta perhatian dari lembaga pendidikan atau institusi pendidikan, itu terlalu kalah dengan administrasi sudah masuk karena dianggap mampu. Betul, karena status sebagai ASN dan lain-lain. Betul, nah ini yang perlu diurai. Nah makanya saya sangat concern kalau seandainya saya diberikan amanah, saya akan duduk di komisi Kementerian Pendidikan, yang mitranya Kementerian Pendidikan. Supaya masyarakat dan siapapun itu adik-adik kita dan generasi penerus bangsa harus terjamin pendidikannya. Nah ini yang harus kita lakukan, termasuk nanti kita akan evaluasi PPDB yang ada pro dan kontranya. Nah itu nanti juga salah satu nilai-nilai perjuangan. Di luar pendidikan, Mas, di misi saya juga disampaikan bahwasanya ada pendidikan dan kesehatan yang terjamin sejak dalam kandungan. Itu menjadi dasar menjadi fundamental bahwa bagaimana pada akhirnya seseorang bisa menempuh pendidikan tinggi atau bisa memperbaiki ekonominya kalau sakit-sakitan. Betul. Kesehatan penting sekali. Apa yang menjadi concern di kesehatan? Kesehatan, mungkin Mas Tori belum tahu ya, ini saya perlu sampaikan juga. Dengan adanya pembangunan pemerintah pusat, yang menurut saya, bolehlah itu legacy. Tapi kita harus melihat prioritasnya ya. Pembangunan IKN ini bagus secara legacy, tapi secara prioritas bisa kita lihatlah, maksudnya perlu mendesak atau bisa bertahap. Ada salah satu konsekuensi di kesehatan. Dulu kesehatan itu porsi anggaran APBN 5% untuk kesehatan, terpakai tidak terpakai. Bahkan WHO itu menyarankan untuk negara-negara berkembang seperti kita, itu harusnya mengalokasikan porsi kesehatan 10% di APBN. Terpakai maupun tidak terpakai. Sekarang 0. Bayangkan, ketika ini 0, siapa yang melindungi masyarakatnya? Kalau misalkan Kota Madiun punya APBD yang cukup besar, mampu Madiun untuk mengcover kesehatan masyarakatnya melalui Jamkesnas ataupun KIS. Tapi kabupaten yang APBD-nya sudah terbatas, kemudian APBN-nya tidak teranggarkan paten dalam artian yaitu terpakai tidak terpakai harus ada di sana, maka APBD daerah lah yang harus mensubsidi untuk masyarakatnya. Sehat itu juga mahal, apalagi sakit. Sakit lebih mahal. Sakit lebih mahal. Maka ini jangan sampai lah, ini harus dikawal. Jadi kalau seandainya ada omongan lucu juga di luaran sana. Misalkan saat ini ada survei di presiden yang unggul salah satu paslon lah. Mungkin juga tahu lah survei-survei yang beredar di sana. Masyarakat itu juga unik juga. Saya akan milih calegnya itu yang pusat, bukan yang koalisinya yang diunggulkan. Supaya apa? Supaya berimbang. Ketika presidennya itu ingin memperjuangkan ini itu, tapi banyak beberapa hal yang belum terbuka. Ini yang awal juga harus oposisinya. Supaya anggaran mandatory spending untuk kesehatan still di satu. Kesehatan itu penting. Oleh karena itu, alhamdulillah kami di Perindo, walaupun kami juga masih berkontestasi ya, kami sudah memberikan manfaat ke masyarakat. Kita ada namanya kartu asuransi Perindo. Dengan segala keterbatasan kita sudah memberikan itu kepada masyarakat. Di Madiun, nanti Mas Tori saya kasih juga. Jadi kesehatan itu penting, Mas. Walaupun kami dari Perindo, karena kami juga harus membantu kesejahteraan, maka kami bantu asuransi Perindo, walaupun tidak seberapa, tapi ini bentuk kepedulian kita terhadap realita di masyarakat. Itu kaitan kesehatan sama pendidikan, Mas. Nah, jadi memang ya kesehatan menjadi salah satu dasar yang sangat penting sekali. Bagaimana pada akhirnya ada beberapa upaya-upaya yang sudah bukan hanya semoga ya, tapi sudah dilakukan oleh Perindo. Termasuk tadi ada beberapa asuransi kesehatan dan lain-lain. Tapi saya justru tertarik dengan tadi Mas ya, masalah
kesenjangan. Nah ini perlu kita bahas lagi nih. Bagaimana pada akhirnya middle class atau masyarakat menengah ini, atau saya mungkin bisa bilang masyarakat yang nanggung lah ya. Dia secara status dia oke sebagai ASN dan lain-lain, punya jabatan, tapi pada akhirnya secara realitanya dia tidak mampu menghidupi keluarganya atau merasa berat lah. Kemudian kesenjangan tadi, balik lagi ke kesenjangan. Bagaimana daerah pada akhirnya juga mengandalkan pusat untuk bisa mendapatkan transfer dari pusat. Itu kan juga ada kemungkinan kalau misalnya transfernya banyak nih, ada kemungkinan dikorupsi dan lain-lain. Nah, ini menarik. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi gini Mas, untuk mengatasi ketimpangan kesenjangan ini kan perlu adanya keterlibatan semua pihak. Satu, dari sisi eksekutif atau pemerintah daerah, itu dari segala lapisannya mulai kepala daerah, lurah dan seterusnya. Lalu ada lagi anggota dewan tingkat daerah, provinsi, RI. Kemudian ada lagi kepala negara dan menteri-menteri yang terkait. Ada beberapa unsur. Baru yang terakhir pihak swasta. Yang terjadi Mas, ketika daerah ini perlu dukungan dari semua pihak, yang bergerak itu hanya kepala daerah dan segala jajarannya, kemudian anggota dewan di daerahnya. Setelah itu provinsi sama pusat tidak bergerak kebanyakan. Perlu Mas ketahui juga, Dewan Provinsi, Dewan RI, kebanyakan yang jadi bukan putra daerah. Bagaimana mereka nanti punya tanggung jawab moral untuk membangun kembali? Maka kalau seandainya belum ada pilihan untuk keterwakilan tingkat provinsi sama RI, mohon dilihat rekam jejaknya, mohon dilihat gagasannya, mohon dilihat putra daerah di mana. Misalkan saya di Madiun, saya sudah barang pasti saya akan memperjuangkan masyarakat di Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto. Karena ini memang saya tinggalnya di dapil saya sendiri. Sehingga punya kewajiban untuk membangun kembali. Terkait transfer dana daerah. Transfer dana daerah misalkan akan ada penambahan. Ini dana desa juga sudah mulai bertambah. Fungsinya anggota dewan itu kan check and balance. Jadi membantu mengevaluasi dan mendampingi pemerintah maupun masyarakat di daerahnya. Termasuk efektivitas dana itu ketika sudah tertransfer di daerah ya? Betul. Nah, perlu banyak pelajaran, perlu banyak pendampingan terkait penggunaan anggaran. Jadi banyak hal, kegiatan-kegiatan di daerah itu, anggaran sudah banyak, tapi paling banyak seremoni Mas. Yang berdampak tidak. Sebagai contoh, kita sama-sama pekerja kreatif ya. Dalam penyusunan penggunaan anggaran kegiatan, katanya pemerintah pro dengan masyarakat seni budaya dan kreatif. Nah ini balik lagi ke kompetensi seorang Andro Rohmana yang sudah banyak malang melintang di industri kreatif ini juga saya mau tanyakan. Masalahnya di daerah ketika ada kegiatan yang sifatnya itu acara, kegiatan yang sifatnya itu seni budaya, tidak satu pun dianggarkan untuk masyarakat seni budayanya ataupun pelakunya. Contoh, ada kegiatan acara festival pecel. Yang dianggarkan oleh pemerintah itu hanyalah sewa sound, sewa lighting, sewa multimedia, dan terop. Sedangkan pelaku seni, pelaku industri kreatif, itu ada yang namanya krunya. Ada tenaga panggungnya. Ada MC-nya. Ada MC-nya. Kalau MC sudah pasti ada, Mas. Yang belum ada itu, Mas. Itu orang-orang di belakang suksesnya acara. Ada tenaga panggung, kemudian ada tenaga sound, tenaga lighting, ada kru yang menjalankan acara, yang menjaga stand, dan yang lain-lain. Tidak dianggarkan. Bagaimana pekerja informal ini terlindungi? Banyak loh porsinya masyarakat kita ini bekerja informal, yang mereka bekerja berdasarkan profesional maupun freelance. Nah ini juga harus dilindungi bagi orang-orang pekerja informal, setidaknya tahu apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Saya ini pekerja informal juga sebetulnya, walaupun punya usaha. Tapi kebanyakan hal-hal informal ini juga perlu adanya sebuah gebrakan ya, supaya pekerja informal ini selain sudah mendapatkan, sekarang informal banyak kegiatan yang memang mendatangkan tambahan masukan yang sangat luar biasa, tapi juga harus betul-betul dituntun kalau untuk ini. Jadi itu Mas kaitannya.
Banyak ya programnya ya. Banyak sekali hal-hal yang sudah mulai dirancang, sudah mulai diutarakan oleh Mas Andrew terkait visi misi bagaimana pada akhirnya pendidikan, kesehatan, kesenjangan, kemudian juga berbagai macam hal-hal yang harusnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat ya. Kelas menengah. UMKM. Ini tadi UMKM sudah dibahas dan masih banyak sekali yang harus kita bahas di kursi panas yang sepertinya semakin panas ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di kursi panas. Pelatihnya minimal bensinnya ditukokne lah. Iya. Ojo budal karepe dhewe. Betul. Sehingga kalau semua elemen ini bisa dilaksanakan dengan baik dan dianggarkan, sah itu dianggarkan. Karena saya cukup lama di industri olahraga juga, itu sah. Ketika kegiatan-kegiatan olahraga kemudian dianggarkan untuk pelatihannya hingga sampai pembinaannya, itu sah. Tapi selama ini implementasi Tidak ada. Oke. Tidak ada. Oke, pemirsa Jabos TV, kembali lagi di kursi panas. Langsung saja, Mr. Andrew Rohmana. Jadi saya sedikit nyontek ya. Jadi ada program kerja dengan 4 yang menjadi prioritas ya. Di antaranya ada peduli ekonomi wong cilik, kemudian peduli pemuda dan pesilat. Nah, ini menarik. Kemudian juga pendidikan, seni dan kebudayaan tadi juga sudah dibahas beberapa, dan peduli kesehatan masyarakat yang tadi juga sudah sempat dibahas. Tapi seperti apa implementasi dan fasilitasi program-program ini nantinya, Mas Andrew? Jadi kalau kita merujuk yang pertama tadi peduli ekonomi wong cilik ya Mas ya. Peduli ekonomi wong cilik itu sebetulnya kita perlu melindungi khususnya ekonomi wong cilik, kebanyakan kan pedagang, penjual, pekerjaan-pekerjaan di sana. Ini perlu kita lindungi dengan adanya sebuah fasilitas untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua terkait peduli seni budaya dan pendidikan, tadi sudah saya mention juga bahwa pendidikan itu hak semua orang. Betul. Seni budaya itu juga harus dirawat, jangan sampai kesenian-kesenian kebudayaan kita itu malah diklaim sama yang lain-lain. Itu juga perlu kita lindungi juga di sana, melalui apa? Melalui kegiatan yang berkelanjutan. Jangan hanya seni budaya tidak kita berikan fasilitas ruang pada mereka untuk bisa melakukan kegiatannya. Dan yang paling menarik, peduli pemuda dan pesilat. Pemuda dan pesilat. Di era saat ini Mas ya, era saat ini itu kan era yang kita ketahui era digital yang sangat luar biasa. Banyak profesi baru yang ternyata sangat menjanjikan, walaupun itu informal. Betul. Konten kreator. Konten kreator ini kan menghasilkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Betul. Memang dari konsep konten kreator ini, dari pihak konten kreatornya diuntungkan, pemilik platformnya diuntungkan. Di sinilah saya ingin mengajak nanti teman-teman pemuda, dan siapapun itu, tidak hanya pemuda, itu untuk mulai beradaptasi dengan sebuah konten yang bisa menghasilkan. Saya di Jakarta punya agensi yang memang khusus menaungi beberapa afiliator. Afiliator yang tergabung di agensi saya itu ada salah satu yang paling besar pendapatannya, itu 300 juta per bulan Mas. Dari sharing ekonomik ya, dari penjualan, komisi, dan yang lain-lain. Terakhir kemarin saya sempat ke lapas diundang untuk memberikan pelatihan. Dan alhamdulillah di sana lapas pun juga mau. Bayangkan Mas, unik ya. Ketika saya nanti bisa membuat sebuah studio di lapas, yang jualan itu para saudara-saudara kita yang masih belum beruntung sedang sekolah di sana. Itu otentik. Misalkan, hei Kak, ayo beli barang ini, nggak beli tak jotosi. Tapi ini kan ini otentik. Iya. Ini Dan balik lagi ini out of the box sekali. Out of the box gitu. Tapi ini kesempatannya sama. Jadi mau itu pendidikannya masih belum terlalu tinggi pun juga masih bisa untuk menghasilkan. Konten kreator itu kan tidak boleh pendidikan. Seberapa kreatif kita untuk bisa menjawab itu. Nah di sini kami di Madiun sudah ada fasilitas studio itu Mas. Termasuk buat teman-teman yang memang bergerak di industri kreatif yang membutuhkan hardware-nya misalkan atau equipment-nya ya. Kami juga sudah cukup proper. Device-nya lengkap. Insya Allah standar Netflix lah. Jadi kalau seandainya mau digunakan, tinggal di book saja,
nanti harus ada tanda tangan juga ya, kalau ada apa-apa ya harus diganti. Ini kan milik bersama untuk semuanya yang membutuhkan. Nah itu penting konten kreator sebagai profesi baru, bagaimana salah satu tanggung jawab saya untuk melindungi pekerja informal. Jadi terkait pemuda yang berikutnya Mas pesilat Mas. Ya. Di Madiun itu dikenal pabriknya pesilat. Tidak ada satupun masyarakat di Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto yang menjadi atlet mewakili negara Indonesia. Atlet silat. Jadi saya melihat di sini ini masih terlalu banyak kegiatannya sifatnya seremoni atau simbol-simbol saja bahwa ini adalah pabriknya pendekar gitu. Kalau mau melindungi atau memberdayakan semuanya pesilat ini, buatlah kegiatan yang berkelanjutan dan mengarah ke sebuah prestasi. Kegiatan kejuaraan itu harus terus dilakukan, Mas. Jangan hanya menggunakan turnamennya saja, tapi sebelum turnamen dianggarkan untuk orang ketika menjadi calon atlet, minimal itu ada makanannya dimakan. Saat ini ketika orang mau menjadi atlet, tidak dipedulikan, taunya ada kejuaraan. Ya. Tapi pada saat mau melatih, ini kan juga perlu ya minimal pohong lah. Iya. Dan gak wetengnya itu kruyuk-kruyuk. Pelatihnya minimal bensinnya ditukokne lah. Iya. Ojo budal karepe dhewe. Betul. Sehingga kalau semua elemen ini bisa dilaksanakan dengan baik dan dianggarkan, sah itu dianggarkan. Karena saya cukup lama di industri olahraga juga, itu sah ketika kegiatan-kegiatan olahraga kemudian dianggarkan untuk pelatihannya hingga sampai pembinaannya, itu sah. Tapi selama ini implementasi tidak ada. Tidak ada. Kegiatannya saat ini yang ada itu hanya kejuaraan. Bahkan konyolnya, siapa yang menang, siapa yang juara, siapa yang dikirim. Itu juga ada. Wow. Ada lagi sudah juara, harapannya prestasinya ini bisa dibawa ke universitas, tidak diakui. Wow. Ini kan perlu di Komisi 10 ini, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenparekraf sama Kemenko PMK di sana untuk pemberdayaan masyarakat juga. Ini harus ada seseorang yang insya Allah kalau seandainya saya diberi amanah, saya akan kawal betul ini. Karena jangan sampai ketika fasilitas pemuda, pesilat, kemudian pendidikan, ini terjaga dengan baik. Insya Allah lah kalau misalkan pesilat ya semuanya harmonis. Punya ruang yang positif. Sehingga akhirnya kita lihat seperti di negara Tiongkok misalkan. Sekarang orang hadir di Tiongkok, setiap pagi itu melihat senam tai chi. Kenapa tidak bisa Madiun? Pabriknya loh ini. Iya. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya cukup penting. Dan pada akhirnya yang kita lihat fenomenanya adalah bagaimana si atlet ini misalnya menang di sebuah turnamen besar, viral, ya kan, dibahas di banyak media, main iklan, selesai. Padahal proses menuju itu tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian. Betul ya, tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian, saya jamin kalau untuk di Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto tidak ada perhatian. Wow, oke. Dan saya juga tertarik terkait program peduli transparansi kinerja anggota Dewan. Jadi ada komitmen untuk menyumbangkan gaji untuk program kemasyarakatan. Itu betul. Betul. Jadi dengan saya membangun studio konten kreator ya, itu juga tidak menggunakan anggaran negara. Termasuk orang-orang yang bekerja di sana juga menggunakan dana pribadi saya. Itu salah satunya memang untuk penyumbangan kegiatan saya untuk ke semuanya. Termasuk yang berikutnya adalah untuk sarana pemuda dan pesilat untuk kejuaraannya. Kejuaraannya ini juga kalau seandainya pemerintah tidak ada anggaran, saya harus melaksanakan itu. Karena ini adalah bentuk komitmen. Jadi itulah yang nanti saya sampaikan bahwa rezeki bisa dari mana saja, yang penting bagaimana kita akan mengabdi kan sebetulnya di sana itu. Ketika saya saat ini masih ada beberapa kelebihan, oleh karena itulah kelebihan inilah yang harus kita bagikan untuk ke masyarakat. Begitu. Oke. Wah, semakin menarik dan sudah panas sih dari tadi ya, karena banyak sekali yang kita bahas. Saya benar-benar menganggap bahwa permasalahan kita saya bilangnya di nasional ya, karena di tingkat DPR RI ini cukup kompleks sekali bagaimana pada akhirnya pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesenjangan ini masih kita rasakan, kita alami, walaupun pada akhirnya ya sepertinya kita hidup normal-normal saja, bangun tidur masih bisa kerja, masih bisa makan mungkin ya, tapi ada beberapa hal yang kita pengen upgrade perekonomian kita, strata keluarga kita, tapi susah sekali begitu ya. Itu pun
masih yang dasar, belum lagi yang prestasi-prestasi tadi, belum lagi yang pesilat dan lain-lain. Nanti segmen berikutnya nanti akan kita closing semuanya ya bersama dengan Mas Andrew. Jadi jangan kemana-mana, semakin panas di kursi panas. Tapi dari tadi kita ngobrol gitu ya, saya dengar kayaknya suaranya serak-serak itu kena penyakit apa, atau saking seringnya belusuan, atau saking seringnya nyampein visi misi ke masyarakat, atau seperti apa? Kira-kira gitu. Jadi kalau kita di lapangan kan harus salim, ngobrol. Ya saya nikmati lah, Mas. Secapek apa sih keliling-keliling gitu? Enggak lah. Enggak ada capek ya? Iya. Oke, pemirsa Japos TV, back again on Kursi Panas dan masih bersama The Andrew. Duo Andrew Rohmana, Andromeda. Sorry Andromeda. Tapi dari tadi kita ngobrol gitu ya, saya dengar kayaknya suaranya serak-serak itu kena penyakit apa, atau saking seringnya belusuan, atau saking seringnya nyampein visi misi ke masyarakat, atau seperti apa? Kira-kira gitu. Jadi kalau kita di lapangan kan harus salim, ngobrol. Ya saya nikmati lah, Mas. Secapek apa sih keliling-keliling gitu? Enggak lah. Enggak ada capek ya? Iya. Oke. Namanya juga berjuang bersama-sama. Berjuang bersama-sama. Dan kembali ke tagline-nya Mas Andrew ya, bukan siapa-siapa. Bukan. Jadi tidak mengandalkan nama besar, sama yang tadi sempat disampaikan ya. Ada beberapa caleg-caleg yang mengandalkan nama besar, mengandalkan popularitas dan lain-lain. Ini bukan siapa-siapa, berjuang bersama makanya bersama masyarakat. Semoga. Amin. Dan masalah di nasional begitu kompleks, begitu banyak sekali yang tadi juga sudah kita bahas, berbagai macam solusi juga sudah mulai dihadirkan oleh seorang Andrew Rohmana. Terakhir mungkin Mas, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Apalagi Mas Andrew juga sudah cukup sering belusuan, cukup sering berinteraksi dengan masyarakat, teman-teman di grassroots bahkan di akar rumput sudah ditemui, middle atau bahkan middle up, semuanya sudah ditemui. Apa yang ditemui, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Ya, betul, Mas Tori. Jadi bismillah ya, nawaitu saya di Pileg ini kan membantu masyarakat melalui perjuangan saya di DPR RI. Sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin teman-teman pernah lihat sosial media saya kok tidak ada postingan sama sekali. Ya karena memang saya lebih banyak di lapangan sama teman-teman relawan kita yang membantu bersama-sama. Maka baru kali ini saya akan memposting sosial media, meminta doa restu untuk bisa melangkah, mengabdi sebagai pejuang harapan masyarakat di DPR RI. Alhamdulillah, semenjak bulan Mei, saya dan sedulur Andrew sudah anjang sana ke berbagai desa, bertemu dengan ribuan masyarakat, untuk melihat dan mendengar apa yang sebetulnya saat ini dirasakan dan dibutuhkan masyarakat. Proses ini memang cukup panjang, selama 7 bulanan, hingga pada akhirnya saya memohon doa restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat yang telah kami kunjungi untuk memantaskan diri, mewakili segenap kalangan dalam perjuangkan dengan penuh kesadaran apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kita tidak cukup hanya berpangku tangan dan menyalahkan pemerintah, namun kita harus turun tangan menjadi bagian dari solusi yang berkeadilan dan mensejahterakan Indonesia. Apa yang terjadi di lapangan menjadi motivasi saya untuk berjuang dan mengabdi dengan segenap tenaga pikiran bersama sedulur dan masyarakat di daerah. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan Bu Yanti. Beliau berkeluh kesah kepada saya, usaha kecilnya kurang mendapatkan perhatian, pembinaan sehingga tidak dapat berkembang, namun beliau masih sangat semangat berjuang untuk menopang kebutuhan keluarganya. Suatu ketika saya juga ketemu dengan Mas Basuki, bagaimana selama ini di Dapil 8 Jawa Timur, Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto, mayoritas masyarakatnya pesilat dari beragam perguruan, minimnya pembinaan, sarana prasarana yang sangat minim sekali, sehingga prestasinya tidak terbentuk. Belum lagi pada saat sudah memenangkan kejuaraan silat, beasiswa jalur prestasi pun tidak dia dapatkan. Tapi tidak menyurutkan Mas Basuki untuk melanjutkan kuliahnya dengan kemampuan yang terbatas yang dia miliki. Beda lagi juga cerita dari Mbak Astri, seorang
perempuan yang sangat cerdas, yang harus membantu meninggalkan studinya karena membantu perekonomian keluarganya. Dia pun juga tulus, ikhlas berjuang untuk terus melanjutkan kehidupannya. Begitu pula dengan Pak Zainuddin. Pada saat itu salah satu keluarganya mendapatkan ketidakpastian hukum, rakyat yang membutuhkan pendampingan hukum, di mana terdapat masih sering terjadi perlakuan terhadap korban yang kurang mendapatkan keadilan hukum. Keluarganya pun juga ikhlas menjalaninya. Begitu pula waktu itu saya ketemu dengan Bu Narti, bagaimana beliau kebingungan menyolahkan putranya karena sistem zonasi, hingga akhirnya memutuskan bersekolah di swasta. Masih tentang pendidikan. Kali ini cerita dari Mas Koko. Guru honorer yang saat ini terkatung-katung akan kejelasan masa depannya, dan juga sekolah swasta yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Tidak semua masyarakat juga dapat bersekolah negeri. Tidak menyurutkan perhatian beliau untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswinya, walaupun fasilitasnya penuh keterbatasan. Pertemuan saya yang lain dengan Bu Ningrum, dagangan pasarnya kurang laku karena harga bahan pangan naik, pendapatannya menurun, tapi beliau juga mensyukuri berapapun yang didapatkannya. Pernah saya lebih pelosok lagi ke desa, ketemu dengan Pak Katno. Kami mengunjungi daerahnya, masih dijumpai lahan yang masih makadam, minim lampu penerangan. Di desa tersebut, bagian besar mata pencahariannya petani, keluh kesah harga pupuk yang mahal dan ditemukan, langka ditemukan, sehingga akhirnya banyak masyarakat di sana yang kerja serabutan untuk mengais rezeki. Ada lagi Bu Siti, masyarakat yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Ada yang berkecukupan malah mendapatkan bantuan. Problematika pendataan menurut saya masih cukup tergambar dengan jelas di lapangan. Masih banyak dijumpai bantuan yang kurang tepat sasaran. Tak berkecil hati, Bu Siti pun juga masih bersyukur dengan apa yang didapatkannya melalui kerja-kerja yang halal. Mas Zainal, dia hanya sekolah tamatan SMP. Mencari pekerjaan di mana-mana sangat sulit, padahal punya kemauan untuk bekerja. Seandainya ada kesempatan dan pelatihan keterampilan, saya yakin Mas Zainal juga akan memiliki kesempatan yang sama dengan teman-temannya bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Mungkin selanjutnya saya masih ingat Mas Warto. Pada saat ketemu pelatihan di keterampilan di lapas. Hak bagi seluruh masyarakat, mau itu di lapas, mau itu di mana saja, untuk berjuang mendapatkan kesejahteraan. Terlepas dengan masa lalunya, dia dan teman-temannya ini mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Dengan sukacita mereka mengikuti pelatihan keterampilan pada saat di lapas, berharap setelah mereka nanti sudah bebas, mereka bisa mencari nafkah dengan cara-cara yang baik. Pernah saya ketemu ngisi di salah satu perguruan, Mas Dwi waktu itu juga menanyakan apa yang harus mereka siapkan masuk di dunia kerja setelah mereka nanti lulus kuliah. Disrupsi teknologi saat ini banyak perusahaan mengurangi jumlah pegawainya. Tentunya pengetahuan tentang keterampilan, profesi-profesi baru, dan tren di masa mendatang harus dipersiapkan. Sehingga akhirnya memiliki cakapan serta wawasan dalam dunia kerja maupun wirausaha. Masih banyak sekali sebetulnya sangat saya jumpai di lapangan. Harapan-harapan inilah yang senantiasa harus dipahami oleh siapapun yang nantinya akan berjuang di pusat daerah maupun pemerintah yang akan terpilih kelak nanti kepala negaranya. Saya bisa saja memilih untuk tidak peduli. Namun itu bukanlah yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah saya dan orang tua saya. Ini adalah panggilan hati yang menurut saya untuk bertindak dan memperbaiki. Saya sadar tidak mungkin menyelesaikan semua ini sendiri. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk terjun di dunia politik dengan tekad kuat, memanfaatkan setiap tenaga pikiran, dan berkolaborasi dengan semuanya untuk meningkatkan kualitas taraf hidup di masyarakat. Saya yakin hanya melalui jalur politik membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dapat terwujud. Insya Allah. Partai Perindo atau yang sering disebut Partai Rombong mungkin atau Partai Bakul sangat dekat dengan identik nafas perjuangan partai membela kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga saya memutuskan untuk bergabung di dalamnya. Insya Allah melalui Perindo ini menjadi pelabuhan saya yang terakhir setelah sebelumnya pernah menimba ilmu dan pengalaman di partai lainnya. Pemilu memberikan peluang untuk melanjutkan atau memperbaiki apa yang tidak baik, serta memperjuangkan kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Dan melalui pemilu juga kita diundang untuk ikut serta memilih para wakil rakyat, pemimpin yang memiliki kapabilitas, mempunyai gagasan yang dapat diimplementasikan dan memahami apa yang akan diperjuangkan. Masih banyak masyarakat yang pada kesempatan pemilu hanya memilih di tingkat daerah saja. Tingkat provinsi dan tingkat pusat sangat minim. Sehingga
kesempatan inilah putra-putra daerah yang akan maju di provinsi hingga di pusat. Harapannya bisa turut membangun daerahnya dan masyarakat bisa memiliki manfaatnya. Melalui kesempatan ini dan dialog-dialog bersama dengan teman-teman di Radar dan yang lain-lain, saya selalu menyampaikan dialektika, kemampuan keuangan pemerintah daerah itu sangat banyak keterbatasannya. Dengan adanya wakil di tingkat provinsi dan pusat, besar harapannya program-program provinsi, program-program pusat dapat diberikan untuk merambah program pemerintah daerah yang kurang merata. Seperti halnya kurang meratanya pembangunan fisik, manusia, ekonomi, dan kesejahteraan. Kekurangan ini dapat teratasi apabila program pemerintah daerah, provinsi, dan pusat itu saling mengisi. Bismillah bersama dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dewan-dewan di tingkat daerah, provinsi, dan pusat, kebermanfaatan program di tiap tingkatan akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mohon maaf, karena baru sekarang saya menuntaskan program-program yang akan kami perjuangkan. Seandainya semuanya berkenan mempelajari apa yang sudah saya sampaikan dengan dialektika saya di sini, visi misi dan program saya, sekiranya nanti kurang jelas bisa mengunjungi website saya di androrohmana.id. Dengan segala kerendahan hati, saya Andro Rohmana Putra, tiang Medion mriki mawon, saged basa Mas Tori. Nyuwun dukunganipun Bapak Ibu sekalian menawi kersa mangke teng TPS tanggal 11 Februari gunakaken hak pilihnya. Seandainya diberi kesempatan, kami di Partai Perindo insya Allah akan istiqomah mengabdi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Madiun, Nganjuk, Jombang, kalian Mojokerto. Khususnya kami warga daerah yang ingin memberikan kemanfaatan dan membantu bersama untuk membangun daerahnya. Terakhir, di kesempatan ini Mas Tori, saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada relawan-relawan saya yang di tiap desa sudah mendampingi saya berkunjung dan memperjuangkan aspirasinya masyarakat. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila postingan di sosial media saya membuat kurang nyaman karena saya harus mengenalkan apa yang harus saya perjuangkan. Saya pribadi nyuwun pangestunipun, kalian donga, kalian menawi enten lepatipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang kuwasa paring ijabah ridho lan rahmatipun dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah nguwatne sing cilik tanpa nyilekne sing kuat. Salam hormat agem sedaya sederek-sederek teng Madiun, Nganjuk, Jombang dan Mojokerto. Matur nuwun. Mas Andro Rohmana Putra, sebuah closing statement dan sebuah pernyataan yang sangat menyentuh sekali ya. Bagaimana berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia khususnya ya secara luas ini memang benar-benar banyak sekali, benar-benar kompleks. Apalagi Mas Andro juga sudah bertemu dan bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, sudah mulai dekat dengan mereka, sudah mulai berdiskusi dengan mereka. Banyak sekali permasalahan-permasalahan. Banyak sekali permasalahannya, Mas. Ditemui begitu. Makanya saya belum posting sesuatu itu karena saya di lapangan banyak sekali yang ketemu, Mas. Tapi janji per hari ini saya akan posting ya. Dan sekali lagi mungkin Mas Andro Rohmana Putra dari Perindo, semoga saya cukup yakin bahwa sebuah niat baik pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik juga. Amin, kabul. Ya, karena ketika nawaitunya itu dari awal juga sudah baik, bagaimana pada akhirnya niatnya untuk bisa berkontribusi, memberikan kebermanfaatan ke masyarakat, saya pikir semoga doa-doa baik juga akan tercurah. Amin, amin. Dan kabul kajate. Kabul, ya. amin, kabul. Ghost to Senayan. Amin kabul. Amin kabul 2024. Wayahe dulure dhewe. Wayahe dulure dhewe. Andro Rohmana Putra menuju melenggang ke Senayan. Amin, ya. amin, amin. Terima kasih banyak Mas Andro Rohmana sudah mampir ke Jawaban. Selalu menyenangkan ngobrol sama Mas Andro karena ya masih muda ya. Ngobrolnya masih. Energinya masih banyak ya. Pemikiran-pemikiran yang nyentrik, pemikiran-pemikiran yang out of the box, pemikiran-pemikiran yang kreatif masih banyak. Jadi semoga pemikiran-pemikiran yang baik yang ada di Mas Andro bisa benar-benar diimplementasikan dan memberikan banyak sekali hal-hal positif dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Amin. Yang paling penting jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS dan berikan hak pilih kalian, pilih sesuai hati nurani dan pastinya pilihlah pemimpin yang bisa mewakili masyarakat, bisa mewakili kita semuanya dan memberikan
banyak sekali hal-hal yang baik ya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga ada kabar baik setelah tanggal 14 Februari nanti. Ada kabar baik, Mas. Apa itu? Saya tanggal 24 Februari akan melangsungkan akad nikah. Saya lamar di... Sudah di sini tapi ya boleh dibocorkan. Dan lucu Mas, saya tuh ketemu jodoh saya di Perindo juga. Oh iya? Walaupun saya lamarnya kemarin pada saat di konsernya Vera. Berarti kalau biasanya Eiffel I'm in love, ini Perindo I'm in love. Perindo. Thank you. Terima kasih banyak, sukses. Yeah. Anything what you do, apapun yang akan dilakukan, semoga lancar, sukses. Amin. Dan sekali lagi, saya nggak bosan-bosannya untuk bilang niat baik akan membawa hasil yang baik. Ya. Banyak sekali narasumber dan juga tokoh-tokoh yang bakalan kita hadirkan nantinya juga di Kursi Panas, apalagi menjelang 2024 kontestasi pemilu. Kita akan bersiap untuk merayakan bersama-sama pesta demokrasi 5 tahunan sekali. Jangan sampai kita menyanyiakan hak pilih kita. Coblos dan pilih pemimpin sesuai apa yang kita butuhkan, apa yang kita perjuangkan bersama-sama sebagai rakyat. Semoga bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan pastinya terima kasih banyak untuk masyarakat pemirsa Jawa Post TV juga yang sudah menonton kita untuk episode kali ini bersama dengan the one and only Mr. Andro Rohmana. Semoga bisa memberikan input positif, memberikan inspirasi juga positif untuk semuanya yang nonton. Dan saya Tona Dromeda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Kursi Panas episode berikutnya. Mantap.